inspiration. 'Cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation. 'Cause I know that you'll make it on your own. Halo teman-teman Suarata, jumpa lagi dengan saya di program acara Suarata berbagi inspirasi, kisah, dan informasi. Kali ini saya kedatangan 3 orang wanita yang sangat spesial, cantik, dan tentunya akan menginspirasi kita semua pada hari ini. Langsung saja saya perkenalkan ketiga bintang tamu saya. Yang pertama adalah Mbak Ina Maharani, yang biasa disapa Iku. Hai. Ya, Mbak Iko, apa kabar? Baik. Seperti biasa. Buka maskernya. Ayo. Ya, terima kasih Mbak Iko. Bintang tamu kita yang kedua yaitu Mbak Sutrayanti atau biasa disapa Mbak Sutra. Halo Mbak Wina. Halo. Ya, dan bintang tamu kita yang ketiga yaitu Mbak Rosmini Hamid atau biasa disapa Mbak Mimi. Ya, apa kabar Mbak Mimi? Baik, alhamdulillah. Karena kita udah semua PCR ya, ini sudah safety, jadi kita buka masker aja ya. Ya, sudah vaksin juga ya semuanya. Iya. Mbak Iku ini adalah seorang jurnalis atau wartawan yang saat ini menjabat sebagai redaktur ekonomi dan bisnis ya di Harian Tribun Timur. Mbak Sutra saat ini menjabat sebagai PJS untuk Branch Manager Bank Mega Makassar ya. Dan Mbak Mimi adalah seorang entrepreneur, owner dari Zona Nyaman Cafe di Akarena. Ya, selamat datang semuanya. Mungkin bisa menyapa teman-teman Suarata dulu dari Mbak Iku, silakan. Sapa. Halo teman-teman Suarata, mudah-mudahan baik-baik semua, sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga prokes supaya pandemi cepat berlalu. Oke. Halo teman Suarata, saya Sutrayanti. Saya harapkan semua teman-teman kondisinya sehat-sehat selalu saat ini. Dan saya yang paling ujung bisa disapa Mimi aja. Hai teman-teman semua, tetap semangat walaupun kondisinya masih dalam keadaan yang penuh dengan gairah untuk menciptakan hal-hal produktif. Ya, tepuk tangan dong teman-teman buat ketiga bintang tamu kita. Nah, kita langsung saja ngobrol dengan ketiga bintang tamu kita pada hari ini. Kita mulai dulu dengan aktivitas ketiganya di masa pandemi. Karena kan kita tahu sebagai wanita aktif, tentu saja pasti ada sedikit perubahan dengan apa yang mereka jalani sebelum pandemi COVID-19 dan saat ini pada saat pandemi COVID-19. Kita mulai dari Kakak Iku, silakan. Terima kasih Kakak Wina. Sebagai seorang jurnalis gitu ya, bagaimana sebelum dan setelah pada saat kita menjalani pandemi sekarang ini? Kalau sebelum pandemi dengan sekarang bedanya itu jelas-jelas di kehadiran anak di rumah. 24 jam anak di rumah, jadi betul-betul harus diperhatikan, betul harus membagi waktu antara kerjaan dengan anak, pendidikan anak. Kalau misalnya dalam hal pekerjaan, saya masih tetap WFO karena kan kita menghandle koran. Saya di sini menghandle koran cetak, jadi tidak agak rumit kalau misalnya dikerjakan dari rumah ya? Bisa. Kadang sesekali kalau dibutuhkan, lagi membutuhkan saya WFH. Tapi lebih banyak tetap WFO. Kalau teman-teman di kantor kan kalau di Tribun itu ada yang cetak, ada yang online. Untuk teman-teman yang editor online di rumah. Jadi kalau misalnya saya pribadi perubahan dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi, yaitu aktivitas di rumah lebih banyak ada anak soalnya. Karena biasanya kan dia sekolah kalau pagi, sekarang kita kasih sekolah kalau pagi. Jadi mengurangi aktivitas di luar ya, selain pekerjaan. Sebetulnya kalau misalnya dibilang mengurangi, ya kalau misalnya pergi jalan gitu, ya dikurangi lah. Karena kan sekarang pandemi, nggak boleh terlalu sering-sering jalan. Untungnya anak saya bukan tukang jalan, jadi nggak sedikit-sedikit minta ke mall. Dia malah kalau diajak suka malas, sudahlah di rumah aja, main game nggak mau. Kalau diajak ke mall malah, ayo pulang ya, gitu. Tapi ya perubahan terbesarnya itu, kita harus
belajar lagi untuk mengajar anak di rumah. Jadi akhirnya lebih banyak waktu juga buat anak ya. Iya, di rumah. Kalau Seperti itu. dari Mbak Sutra sendiri ini kan sebagai banker ya, Iya. pasti kesibukannya juga cukup tinggi gitu, apalagi Betul sekali. khususnya dengan klien, belum meeting secara internal gitu ya. Masa pandemi ini kan akhirnya pertemuan secara tatap muka gitu Tatap ya muka. dengan klien juga menjadi berkurang gitu. Betul. Itu bagaimana mengantisipasi segala macam? Posisinya untuk kondisi saat ini memang sebelum dan sesudah pandemi itu berbeda. Kalau untuk customer sendiri, yang dulunya kalau sebelum pandemi kan bisa aja ya ketemu siapa aja gitu loh. Nah, posisi pas pandemi ini nasabah itu sangat memperhatikan prokes, jadi ketemu dengan siapapun itu nggak bisa langsung-langsung seperti itu. Jadi ada beberapa nasabah yang sama sekali menutup diri, tidak ketemu dengan orang di luar rumah yang belum tahu. Terus yang kedua adalah memang kondisi karena perekonomian juga, jadi sehingga berpengaruh banget kalau dunia perbankan itu karena kondisi ekonomi, biasanya customer yang mungkin penghasilannya berjalan normally, karena kondisi pandemi akhirnya terbatas, sehingga untuk baik secara approach-nya kita untuk nasabah untuk menggunakan perbankannya kita yang biasanya misalnya bisa menabung lebih lagi, itu secara automatically berkurang. Jadi agak seperti berkurang itu. ya selama Iya, pandemi agak ini berkurang. ya. Betul. Tetapi aktivitas tetap jalan tentunya. Aktivitas tetap jalan, cuman itu tadi saya bilang nasabah ada beberapa yang memang ada standar prokesnya lebih Iya. lagi Apalagi untuk mungkin keamanan Ya, keluarganya. apalagi mungkin Jadi yang kita nasabah sangat susah sebenarnya prioritas ketemu. ya, Mbak Sutra ya. Betul. Justru nasabah prioritas yang paling susah kita temuin. Karena betul-betul dia prokes. Iya, Nah, mungkin ada yang betul. minta ketemu di rumahnya ini. Enggak juga. Justru mereka menghindari untuk Menghindari ketemu ya, di tidak rumah. tahu. Justru lebih banyak malah kalau misal pun ini ada beberapa customer yang memang menghindari strictly kita nggak ke rumahnya dia gitu, karena mereka ada orang tua Betul. yang harus mereka jaga, ada anaknya mereka harus jaga. Jadi mau nggak mau kita orang perbankan yang mau ketemu harus mengerti kondisinya seperti itu, karena kita ya secara personal kita juga menjaga keluarga kita seperti itu. Nah, kita juga nasabah harus kita jaga. Kalau dengan anak sendiri bagaimana? Dengan anak sendiri kurang lebih sama seperti dulu itu. Kondisi sekarang kan rata-rata Akhirnya anak-anak ya. iya. Belajar lagi. Iya. Harap Rata-rata kan anak-anak kita kan Zoom by Zoom untuk pembelajarannya. Jadi lebih banyak waktunya di rumah gitu. Jadi kondisinya adalah ya memang anak-anak lebih banyak di rumah. Jadi kita posisinya Sabtu Minggu itu yang biasanya kita masih bisa sempat untuk ngajak jalan-jalan atau apa, itu udah nggak bisa kita lakukan gitu loh. Lebih banyak di rumah, paling kita selingin activity yang memang sifatnya outdoor, ke pantai, atau yang memang posisinya adalah menghindari kerumunan sih lebih tepatnya. Tetap buat menjaga anak-anak juga ya. Betul, karena anak-anak kan belum bisa divaksin, Betul. jadi kita juga harus menjaga mereka gitu. Nah, kalau Mbak Mimi, ini kan Mbak Mimi agak sedikit berbeda ya, karena beliau adalah seorang entrepreneur. Jadi bukan pekerja kantoran, tapi pemilik perusahaan. Betul. Pemilik usaha gitu. Nah, Yes. kalau Mbak Mimi sendiri bagaimana ini? Apalagi kan pandemi ini banyak kegiatan yang istilahnya apa ya, belum diizinkan untuk dilakukan segala macam ya, paling baru-baru ini saja gitu mulai ada geliat aktivitas gitu. Bagaimana Mbak Mimi sendiri menjalani apa ya bisnisnya gitu ya selama masa sebelum pandemi dan selama masa pandemi ini? Untuk kami karena kebetulan core bisnis saya di UMKM ya, dan memang yang namanya kafe berarti basically-nya adalah keramaian, Mbak. Nah, sangat-sangat terpukul dengan kondisi sekarang. Namun yang namanya kita berusaha tidak harus betul-betul stagnan ya, tetap yang namanya harus produktif. Bagaimanapun juga kan menjadi ladang pencarian berarti ya memang harus kita kreatif gitu. Pandemi ini memukul kita, bukan hanya saya di sektor kafe, bahkan untuk pedagang-pedagang kecil yang UMKM lainnya yang ibaratnya tidak menjual sehari tidak punya income. Nah, itu udah kita rasakan sejak tahun 2020 dari awal 2020. Awal pandemi ya. Iya, terasa sekali. Saya nggak bisa lupa Maret 2020, Ya. 18 Maret saya Langsung tutup. tutup Ya. full 4 bulan. Coba dirasain 4 bulan nggak ada kegiatan, nggak ada pendapatan lainnya. Untungnya memang kita karena mungkin banyak circle yang bagus juga, berteman dengan lingkungan-lingkungan yang bagus juga, seperti Mbak Sutra, Mbak Iko dan lain-lain temannya. Jadi Ada motivasi selalu melihat, terus ya, ya. ada motivasi, dan tentunya juga kita yang mau betul-betul merubah diri, tidak melihat pandemi sebatas
hal yang membuat kita betul-betul tidak bergerak lagi, karena kalau bukan kita ya siapa lagi yang melihat kita gitu kan, harus dari kita sendiri. Nah kalau dari kemarin karena pandemi itu akhirnya mencari peluang-peluang baru di luar dari itu. Termasuk melihat apa sih yang lagi tren yang orang butuhkan, karena basicnya ya memang mungkin karena jiwanya bisnis, jadi lihat apa yang bisa jadi peluang gitu. Secara otomatis. Secara otomatis gitu. Dan mengenai anak sendiri bagaimana Mbak Mimi? Ya namanya ibu rumah tangga dan juga ada usaha, ya pasti butuh waktu juga untuk anak-anak. Sekarang menjadi guru juga, guru apalagi anak saya sekolahnya Islam terapan, jadi lucu juga Mbak, tapi ada hikmahnya juga pandemi ini karena yang tadinya saya agak lupa hafalannya, tidak tahu hadisnya apa, karena tugas saya anak jadi tahu, bersyukur juga ya. Mamanya ikut sekolah. Bahkan banyak kejadian-kejadian di rumah yang kita betul-betul merasa bahwa my family is my happy gitu. Melatih kesabaran juga kayaknya. Benar. Ikut menghafal. sangat benar. Ikut menghafal. Iya, dan yang cuman sisi negatifnya yaitu anak-anak jadinya sangat terpapar yang namanya online, internet. Nah, butuh sangat kita 1 kali 24 jam melihatnya, meskipun ya bisa secara mungkin gadgetnya atau gawainya kita buat mode terbatas, tapi yang namanya hal-hal negatif di internet itu masih muncul. Bahaya terpaparnya itu ya. Nah, di sini pasti ada peran dari orang tua, khususnya para ibu lebih banyak ya, karena interaksi dengan ibu lebih banyak juga dilakukan oleh anak-anak. Tapi kita bahas nanti. Sekarang kita pengen teman-teman Suarata mengenal lebih dalam dulu nih ketiga bintang tamu kita. Tadi kan kita sudah bercerita mengenai aktivitas sebelum dan pada saat pandemi sekarang, dan sekarang kita dengarkan dulu cerita dari ketiga bintang tamu kita ini mengenai bagaimana sih mereka bisa berkarir seperti sekarang ini. Nah, dari Mbak Iku dulu, kok memilih jadi jurnalis gitu? Padahal kan mungkin sekolahnya dulu waktu di Bandung apa Kakak Iku? Iya. Jadi di Bandung. Iya, di Bandung. Ya. Dulu saya kuliah di Bandung, di Universitas Parahyangan, jurusan hubungan internasional. Kayaknya nyambung-nyambung sedikit, kita ada hubungan. Karena berhubungannya dengan orang. Memilih Terkomunikasi ya. Ya Mbak Winan, boleh tanya pertama melamar ke tempat kerja seperti apa sebenarnya? Jadi waktu kan kuliah di Bandung, terus setelah itu ya setelah kuliah mau membangun karir di Jakarta atau di Bandung, saya rasa agak waktu itu lagi nggak mau saja lagi. Akhirnya memilih pulang ke sini melihat ada lowongan, kayaknya asik nih kalau jadi jurnalis. Tapi waktu itu ada 2 lowongan untuk Tribun Timur, udah disebut kan, nggak disebut. Saya ada di Tribun Timur itu sejak Tribun Timur baru buka di tahun 2003. Jadi udah berapa tahun? Lama lah ya. 20 tahun. Iya, sudah mau ini kayaknya saya sudah mau jadi owner. 2021, 2019. Coba dikurangi sendiri lah, saya sudah tidak tahu berhitung ini. Ya, dari Tribun Timur baru buka. Jadi di situ lowongannya hanya tertulis perusahaan media mencari lowongan. Ada 2 tuh di situ. Saya melamar dua-duanya. Ada lowongan sekretaris dan lowongan jurnalis. Saya lamar dua-duanya. Pada saat ada panggilan, ini dipanggil yang apa ya? Terus saya mesti pakai baju apa ya? Akhirnya saya datang panggilan itu dengan penampilan ala sekretaris. Pikirnya ya kalau misalnya dipanggil sekretaris, cocok. Tapi kalau dipanggil jurnalis ya nggak masalah. Daripada saya datang dengan celana panjang, santai apa begitu ya. Terus ternyata panggilannya sekretaris. Dan memang kalau di kepala saya itu kalau misalnya panggilan kerjaannya memang harus seperti itu. Karena saya lihat teman-teman saya selama kuliah formal gitu. Begitu saya datang, yang lain pakai kemeja, celana panjang. Ada yang pakai baju kaos. Ini saya dipanggil apa sih sebenarnya? Tapi ya sudah akhirnya dijalani dan mungkin diketahui kayaknya sama itu teman-teman. Karena sampai sekarang 17 tahun, berapa tahun? 19 tahun kemudian masih dibahas itu saya datang pakai apa. Saya salah kostum, pakai rok mini. Waktu itu belum pakai jilbab kan. Saya pakai rok mini, pakai tas cewek-cewek, pakai jas, dan ini orang melamar apa ya sebenarnya, enggak salah gitu. Dan masih dibahas sampai sekarang, masih sering dicela sama teman-teman. Iya. Bahkan waktu itu saya ingat bos yang waktu itu cerita tuh dia memprediksi kalaupun saya diterima, saya pasti enggak tahan lama. Dan ternyata saya termasuk yang tahan lama sampai sekarang ya. Saya jadi jurnalis pindah-pindah jurnalis entertainment yang tengah malam nih.
Kita sering ketemu Mbak. Wanita tengah malam. Di sini. Wanita malam. Iya. Tetap Jurnalis tengah malam, pulang jam 3, apa semua dijalani. Kadang pernah juga masuk di hukum, di pengadilan, dan kemudian tahun 2010 sebelum menikah saya naik jabatan jadi asisten redaktur. Asisten redaktur, tapi waktu itu ditangani online, sempat tangani online, kemudian naik jadi redaktur, kembali ke cetak, terus kembali ke online, terus bagian sosial media, dan kembali ke cetak lagi. Akhirnya sampai sekarang pegang redaktur ekonomi dan Bisnis ya. bisnis. Pernah ya, kepikiran Tribun. tidak mencoba profesi lain pada waktu menjalani Sempat hampir 19 kepikiran, tahun ini? sempat kepikiran beberapa kali. Saya sempat melamar ke sana, melamar ke sini, sempat diterima di suatu tempat. Mungkin harus di-mute ini. Tidak kedengaran. Tribun Timur. Pernah lah, iyalah pasti sempat ke sana. Tapi pada saat dijalani pun saya rasa enggak jadi gitu jiwanya. Kayaknya memang harusnya di Sudah Tribun menyatu. saja gitu. Sudah menyatu. Iya, menyatu. Sempat ya. kepikiran ya, sempat melamar juga, tapi enggak lah, karena pikir lebih bagus di Tribun. Dan terbukti beberapa tempat yang saya lamar itu ada yang tutup nih, ada yang sudah tutup, ada yang kondisi karyawannya tidak bagus. Jadi bersyukur ya. Jadi kan memang artinya tepat pilihannya bersama Tribun sekarang kan masih tetap. Jadi kita terus berkembang. Kayak misalnya tadi pertanyaannya, Mbak Wina apa perbedaannya? Atau kalau misalnya kayak sekarang di kantor dulu mungkin hanya cetak dan online. Tapi sekarang sudah berkembang kayak ke video, Iya. berkembang ke media sosialnya kita semua Semua dikembangkan dan eranya ya. videonya. Jadi kadang kita juga belajar juga untuk jadi host sama kayak Mbak Wina. Gimana kita gantian aja saya yang jadi host. Jadi host juga, Sudah jadi berkembang ikut ya. berkembang ini Iya. memang jadinya ya Banyak gitu. lah, gitu. Akhirnya sampai sekarang redaktur ekonomi dan Bisnis. kadang host, kadang Tapi juga jangan ganti tempat saya. sekarang deh saya yang bertanya. Nah, saya biasa ditanya. Saya biasa bertanya, ada biasa ditanya. Kita ke Mbak Sutra ini sekarang. Kalau Mbak Sutra kan sempat beberapa ya bekerja di perusahaan internasional juga pernah gitu. Ya. Gimana bisa diceritakan ke teman-teman Mbak Sutra? Oke. Kalau di Mbak Iku nyeritain start awalnya dari mana, mungkin teman-teman juga ada beberapa yang nggak tahu start awal saya kerjanya di mana. Jadi pertama saya kerja di Hotel Sahid, divisi bagiannya itu nggak langsung marketing. Saya di fitness center. Jadi jangan ngebayangin body sekarang ya dengan yang dulu. Kalau dulu bisa 45 karena emang tempat kerjanya di tempat fitness center. Jadi handle sport club. Terus setelah beberapa tahun, karena saya kebetulan di site itu kurang lebih 6 tahun. Jadi progres jenjang karirnya memang benar-benar dari staff biasa naik jadi supervisor, kemudian terjun ke dunia marketing. Nah, kayaknya visionnya ke marketing malah, ke sales seperti itu. Ketika di sales terakhir di Hotel Sahid berpindah ke Hotel Clarion. Nah, akhirnya kan di Hotel Clarion setelah sebagai sales diterjunkan ke dunia baru, akhirnya ketemu dengan ibu-ibu ini kan, pasti udah nggak familiar lagi, terjun ke dunia markom seperti itu. Jadi markom manager di Hotel Clarion, akhirnya mengenal dan sampai sekarang ya akrab lah ya dengan teman-teman media, dan itu kurang lebih di Clarion itu 3 tahun menjalaninya. Jadi kalau hospitality kayaknya Mbak Wina saya nggak perlu ngejelasin detail ya. Mbak Wina juga udah, kita pernah satu kantor ya, Satu kantor, di Hotel Sahid. Ya, di Hotel Di Hotel Sahid. Sahid. Justru dia mentor saya markom loh, karena dia duluan markom. Jadi justru di Clarion itu saya belajar markom malah. Saya mulai belajar markom tuh di Clarion. Nah, ketika di Clarion itu menghandle customer memang existing sebelumnya, terus menghandle media. Nah, ketemulah dengan salah satu customer yang akhirnya membuat saya mempunyai peluang di perusahaan internasional di PT Philips Indonesia seperti itu. Itu orangnya nggak akan saya pernah lupa karena dia kayaknya pindah kemana dia tuh nawarin seperti itu. Nah, dari Philips itu ya alhamdulillah handle kalau di Philips itu saya bisa banyak dapat ilmunya karena memang dia perusahaan internasional, terus bisa juga keliling-keliling kota Mbak Mimi. Kalau nggak di Philips, gue nggak bisa ngelihat Kalimantan, nggak ngelihat Sulawesi secara keseluruhan. Nah itu alhamdulillah setelah pindah ke Philips, handle area Sulawesi Ambon, 8 bulan handle untuk distribusi produk luminaire, jadi lampu khusus untuk ambience. Jadi kayak ruangan ini nggak akan kelihatan lebih exciting kalau nggak ada lampu ambience-nya. Nah, itu di Philips saya bertanggung jawab untuk produk ambience.
Dan setelah 8 bulan, alhamdulillah pencapaian oke. Akhirnya merasakan yang namanya bekerja di ibu kota, di Jakarta. Jadi pindah ke Jakarta ya? Iya, pindah di Jakarta. 2 tahun di Jakarta, karena sudah berkeluarga, memang basicnya kita perempuan ya, nggak selalunya lajang, pasti harus menikah juga. Akhirnya berpikir ternyata kalau kita lajang di ibu kota tuh dengan posisi ada pembeli berbeda. Seperti itu. Akhirnya ya sudah, karena kita udah punya keluarga dan kita memang background bukan orang Jakarta, ada beberapa keterbatasan yang akhirnya harus choice-nya adalah back to kampung. Akhirnya makanya terjun di Bank Mega seperti itu. Jadi Mbak Win pada saat pulang kampung tuh sebenarnya udah langsung join dengan Bank Mega seperti itu. Jadi di Bank Mega itu udah sampai posisi saat ini udah 8 tahun. Jadi termasuk salah satu perusahaan yang paling lama dari 4 perusahaan yang sebelumnya. Jadi di Bank Mega ini benar-benar saya mulai dari awal belajar mengenai dunia perbankan. Benar-benar mulai dari nol, belajar mulai perbankan. Posisinya adalah awal rekrutmennya itu sebagai prioritas, untuk handle prioritas. Jadi benar-benar karena mungkin saya backgroundnya adalah di hotel yang posisinya memang sering menghandle customer, klien. Jadi ketika di perbankan menghandle prioritas itu bukan suatu hal yang baru. Di Bank Mega ini posisinya 8 tahun ini ada 2 hal yang saya pelajari. Jadi selain saya benar-benar menghandle prioritas, terus yang kedua adalah terjun ke lapangan dengan posisi sebagai kepala cabang. Jadi secara basicnya sebenarnya untuk secara approach nasabah itu backgroundnya memang cuma satu ya, sales. Jadi menjual dengan kondisi barang yang berbeda. Kalau mungkin di hotel kita jualnya kamar, jualnya event. Kalau di Philips jualnya lampu. Nah, di bank itu jualnya adalah jasa perbankan. Seperti itu. Gimana caranya? Sebanyak-banyaknya adalah semua orang Makassar jadi customernya Bank Mega. Seperti itu. Sudah pasti ada target ya. Oh ya, sudah pasti. Kerja dimanapun, nggak kerja pun juga punya target. Mbak Mimi pengusaha, nggak ada patokan tertentu dari siapa harus punya target, pasti ada targetnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke Mbak Mimi nih. Nah, saya mengenal Mbak Mimi waktu beliau masih sebagai salah satu jurnalis di Kota Makassar. Nah, kenapa memilih berhenti dan menjadi entrepreneur? Pertanyaannya langsung kenapa ya? Bukan mulai dari mana ya? Dijelaskannya kan dari awal. Yes, gitu. oke. Kenapa, kalau tanya kenapanya ya karena mau satu hal yang lebih membuat saya convert sebagai ibu rumah tangga, punya usaha juga, punya penghasilan juga, dan mau berbuat sesuatu yang lebih bisa saya kelola sendiri, yang saya bereksplor diri saya sendiri, passion saya, dengan hal-hal yang sudah saya dapatkan di pekerjaan saya sebelumnya. Saya membangun karir memang dari bawah sekali, jadi juga cukup mumpuni pengalamannya, temannya, linknya juga. Di pekerjaan dulu sebagai jurnalis itu sampai 14 tahun ya, Mbak. 2003 sampai 2017. Ini partnernya juga ya? Partnernya, teman dugem malamnya. Tapi bukan dugem dalam hal, kita dugem berita bukan kita dugem ke party, bukan, tapi malah karena kita harus membuat berita gitu. Jadi memang dulu dari reporter remaja, kemudian berkembang menjadi reporter reguler, lalu kemudian menjadi asisten redaktur, menjadi redaktur, diberi tanggung jawab amanah lagi memegang sebagai koordinator halaman minggu. Halaman minggu berarti kalau biasanya redaktur tuh kita cuma 1-2 halaman megangnya, ini harus handle 12 halaman. Itu kita tahu dari mulai judul awal itu, covernya besok ini mau terbit apa di hari Minggu, sampai terakhirnya itu kita tahu. Nah, kita yang mengarahkan teman-teman isunya dan bagaimana timnya. Lalu kemudian pindah ke divisi manajemen karena mungkin kantor melihat hal lain dari saya, jadi pindah ke divisi manajemen, kemudian masuk ke bidang promosi dan event karena hari itu juga Fajar lagi mengembangkan satu core bisnis baru ya untuk jasa penyelenggara event. Jadi di sana kita
untuk menguatkan koran dan juga bisnis lainnya di sana. Nah, di sana belajar lagi soal manajemen sampai akhirnya melihat satu anak mungkin dulu saya bisa membagi waktu, meskipun ya bisa saya katakan bahwa ke anak fokus iya, tapi melayani suami tidak begitu seperti bagaimana ibu rumah tangga lainnya ya. Ke dapur karena cuma mau makan, bukan karena mau masak. Sama. Nah itu memang fenomenanya kalau menjadi wanita karir Mbak, susah. Jadi Saya ada aplikasi, langsung aplikasi. cukup ya alhamdulillah juga suaminya cukup mendukung usahanya dan karirnya. Jadi di usia hari itu kenapa saya harus keluar, karena saya berpikir sudah cukup pengalamannya di sana dan saya sangat bangga dengan karir yang sudah pernah saya capai di sebagai jurnalis dan sangat berterima kasih dengan perusahaan PT Media Fajar yang sudah membuat saya besar seperti sekarang, juga banyak membentuk karakter saya gitu. Nah, Besar. jadi 30 tahun itu memutuskan keluar dan mencoba berusaha sendiri. Karena saya berpikir dengan usia itu cukup matang lah dari sisi emosi, dari sisi mungkin koneksi, lalu kemudian kalaupun mau berkembang startnya di usia 30 tahun. Kalau lewat dari itu saya berpikirnya cukup lambat, karena kalau kita di usia 30 ya masih energik, masih banyak hal-hal yang kita tahu bisa kita eksplor lagi, masih bisa belajar segala hal baru. Seperti sekarang karena pandemi kayak kita harus beradaptasi dengan digitalisasi, usaha apapun harus seperti itu, harus benar-benar update. Jadi pengusaha pun harus benar update karena UMKM itu sangat butuh yang namanya harus go online. Kalau berusaha secara konvensional orang akan tahu kita di stagnan situ-situ aja. Nah, kenapa kafe saya meskipun orang masuk karena banyak yang bilang aduh mahal dan sebagainya, tapi masih bisa ada itu karena emang kita juga tetap selalu menjaga demand dan konsumennya itu dari sisi milenial lewat sosial media, lewat yang sedikit ilmu yang saya paham tentang namanya Google Ads, IG Ads, Untuk Facebook promo, Ads, ya untuk promo. Dan bagaimana ilmu copywriting. Nah, ini membahas tentang ilmu-ilmu lain, Mbak. Tapi yang harus kita pahami sekarang, apapun profesinya sebenarnya harus sangat melek dengan kondisi sekarang kalau mau bisa tetap growth ataupun setidaknya bertumbuh lebih bagus lah. Itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita minum dulu. Mungkin ada yang haus ya, karena saya hostnya juga haus. Ini ada kopi dari mana ini? Rescam. Dari Rescam. Nah, kita coba kopinya Rescam dulu. Kalau saya suka yang gula aren. Ini gula aren ya, Kakak Ya. Yudi? Kalau mau coba langsung ke tempatnya di mana, Mbak? Tempatnya ini di daerah Baruga, Oke. Baruga Food Park. Oke. Kita coba dulu. Ya. Kalau mama nggak jauh-jauh ya dari Ini kayak arisan ya? Iya, ambil. Gitu ya. Ya. Bagus nih. Ada kopi. Kopi. Wah, ini ratunya kopi ini. Tapi udah bener sih. punya jam segini kafe. ya, jam ngantuk Ya. emang wajib kopi itu. Apalagi kalau ditemani dengan makanan tradisional kayak pisang goreng gitu ya. Ubi. Yes. Ubi goreng, bakaran. Minum kopi dari apa Mbak Wina? Rescam. Rescam. Bisa membuat kamu have a good day. Sesuai tagline-nya. Ya, untuk yang Ya. pecinta kopi atau perempuan pun yang belum pernah minum kopi, bagus ya. Tidak Kalau di terlalu Rescam ada keras. sarapannya juga. Jadi bukan oke. cuma Oke. menyediakan kopi tapi minuman tradisional juga. Jadi banyak pilihannya. Biar matching sama makanannya lah ya. Nih kalau misalnya ada bahasa nih, tiba-tiba dia ngomong yang aneh, ayo itu bahasa dari mana? Kalau dari YouTube nggak boleh diikutin. Kok di server Google, contoh ya, yang nakal-nakal, kok searching situs-situs apa? Iya. Itu tersimpan abadi di servernya Google. Nah, semoga dengan 2 tahun ini ada sedikit learning buat pemerintah atau mungkin banyak learning buat pemerintah